Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Latifan Faza dengan NIM 245150307111038 yang dimana identitas ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan closed pair yang ada di gambar sini dengan menggunakan divide and conquer. Sebelum itu kita harus tahu apa itu close pair. Nah, close pair itu sama aja seperti kita mencari dua titik yang paling dekat atau yang terdekat. Nanti kan ya dari semua titik ini kita carilah yang mana yang paling dekat antara dua titik ini. Lalu apa sih divide and conquer? Jadi divide and conquer itu kita akan melakukan pembagian. Lalu setelah kita bagi-bagi menjadi lebih kecil, lalu kita akan compare, kita akan coba cari jarak yang paling terdekat, dan habis itu kita akan coba melakukan combine, yang dimana kita eh, kita cari mana pasangan paling terdekat dari beberapa pembagian yang sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dari pengerjaan permasalahan tersebut. Jadi yang pertama adalah kita itu harus mengurutkan ini titik berdasarkan koordinat X. Nah, tujuannya agar kita bisa melakukan pembagian kiri dan kanan itu jadi rapi. Jadi ini kita bagi sama besar lah. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian menjadi dua seperti ini. Nah, ini anggap saja sama besar gitu. Dari sini kita lihat bahwa di sisi kiri ini ada P1, P2, P3, dan P4. Sedangkan sisi yang kanan ada P5, P6, P7, dan P8. Nah, lalu kita akan melakukan conquer, yang dimana pertama kita akan melakukan rekursive terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengulang pembagian ini, tapi dengan skala yang lebih kecil. Kita bagi menjadi dua, kita bagi menjadi dua. Nah, sehingga akan tersisa dalam sisi pembagian kecil tersebut hanya tersisa dua sampai tiga titik saja. Nah, di sini kan masih ada empat titik. Nah, ini kita bisa bagi lagi menjadi dua. Ini kita bagi lagi menjadi dua, menjadi pembagian yang lebih kecil lagi. Nah, setelah kita sudah pecah-pecah itu menjadi dua, kita akan melakukan perbandingan nilainya. Yang mana sih titik yang paling pendek apa jaraknya? Nah, itu sebenarnya kita bisa menerapkan di kodenya dengan rumus D dalam kurung A, B. Nah, A, B ini maksudnya adalah koordinat A dan koordinat B. Ini sama seperti koordinat P1 sama koordinat P3 atau koordinat P1 dengan koordinat P2 gitu. Di sini sama dengan akar X1 minus X2. Ini kita kasih tutup kurung, kita kuadratkan. Nah, di sini kita ditambah Y. Nah, pokoknya di sini tuh Y min satu, apa Y1 min Y2 tutup kurung kuadrat. Jadi rumus kita akan ulangi lagi ya. Untuk rumusnya adalah akar akar dari X1 minus X2 kuadrat ditambah X Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, itu adalah rumus untuk menentukan jarak dari kedua titik. Nah, setelah kita memakai rumus itu, kita akan tahu jarak terdekat dari sisi kiri dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Ini kita bisa lihat kita akan di sini apa? Jadi di sini kita setelah menemukan mana sih jumlah atau jaraknya yang paling sedikit itu yang mana? Jadi kan ini ada
Ya, andaikan saja ini paling pendek dan ini yang paling pendek. Nah, setelah kita menemukan yang paling pendek ini, kita tidak langsung menjawab bahwa kita tidak bisa langsung membandingkan dua jarak tersebut. Nah, kita itu perlu yang namanya eh, melakukan strip, yang dimana apa sih itu strip? Strip itu jadi kita akan menentukan jarak dari sisi kiri apa titik yang ada di sisi kiri dengan yang sisi kanan. Nah, ini bisa jadi titik yang ada di sana itu bisa lebih dekat dibandingkan yang ada di sini saja, apa di sisi kiri saja atau sisi kanan saja. Jadi bisa jadi titik seperti titik ini dengan titik ini dekat, ini dan ini dekat, tapi karena dibatasi oleh garis yang membuat mereka tidak terhitung apa tidak dihitung. Nah, itu sebabnya ada yang namanya strip. Nah, itu kita akan membuat garis tengah dengan 2D. Nah, kenapa 2D? Karena kalau ada dua titik yang lebih dekat dari D, pasti jarak mereka ke garis tengah kurang dari D. Jadi kita hanya ambil titik yang berada dekat garis tengah saja. Kita ambil contoh seperti ini aja. Ini garis, ini garis. Jadi kita buat garis ini. Ini garis tengah ini kita bisa hapus. Ini hapus saja yang bawah ini. Nah, ini kurang sebentar. Ini bisa saya tambahkan gini. Nah, di sini kita akan menentukan jarak dari kedua titik. Andaikan dari titik-titik yang ada di kotak tengah ini adalah ini. Nah, ini paling dekat. Nah, setelah kita menentukan jarak terdekat dari dua garis tengah yang ada di sini, kita tinggal ambil jarak yang paling kecil. Jadi kita kumpulkan dari tiga bagian ini, yang dimana pertama adalah jarak terdekat dari kiri, jarak terdekat dari kanan, dan juga jarak terdekat lintas sisi di bagian strip. Nah, itu jadi kita tuliskan di sini D, L itu apa? D left, yang mana itu jarak terdekat kiri. Ah, susah juga. Ya, pokoknya ini jarak terdekat kiri. Terus ada D right, sama ada DS. Ini DS ini apa D strip yang dimana dia itu jarak yang ada di sisi tengah ini. Yang nah, setelah kita menemukan tiga ini, kita bandingkan ketiga ini. Mana sih yang lebih dekat jaraknya? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau justru malah yang ada di tengah sini? Nah, sebenarnya itu saja sih yang bisa saya jelaskan. At- em, karena di sini tidak ada koordinat, jadi akan sulit untuk menjelaskan secara langsung bagaimana soalnya. Tapi jika ada koordinatnya, kalian bisa memakai rumus yang tadi. Yang kalau nggak salah itu AB sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, itu kita akan terapkan rumus tersebut untuk menghitung jarak-jarak yang ada di sini. Nah, setelah kita udah terapkan, nah kita baru nih tentukan mana sih yang paling dekat. Andaikan saja kalau eh, yang ada di sini itu jaraknya apa? Andaikan titiknya di sini itu tidak terlalu banyak, ya anggap saja sedikit. Itu kita bisa pakai brute force saja karena dianggap lebih mudah diterapkan. Tapi jika titiknya itu tersebar dan sangat banyak, nah itu kita bisa pakai yang namanya divide and conquer, seperti yang saya jelaskan tadi. Hmm.
Kenapa kita harus pakai divide and conquer? Karena divide and conquer itu punya kompleksitas n log n, sedangkan brute force itu n kuadrat. Dari kompleksitas tersebut kita bisa tahu bahwa divide and conquer itu jauh lebih efisien dalam menghemat waktu dibandingkan brute force. Sebenarnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.